Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sodikin. Alhamdulillah ya. Kita udah hampir satu semester melaksanakan PJJ. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang kena penyakit corona gitu ya. Nah, kita selalu tetap waspada dan berdoa. Pada hari ini Bapak akan mengajar lagi yaitu mata pelajaran IPS dengan materi dampak globalisasi. Ini lanjutan dari minggu yang lalu yaitu bentuk globalisasi. Jadi ini materi bab 2 yaitu dampak globalisasi. Baik, kita lanjut saja. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia luar. Tapi selain itu juga, globalisasi juga bisa menimbulkan dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh positif yang terjadi dari globalisasi? Mungkin kita bisa merasakan setiap hari ya. Kamu coba cari manfaat apa? Ya, kita dengan belajar secara PJJ itu adalah dampak dari globalisasi. Nah, dampak globalisasi itu ada dua. Satu dampak positif, dua dampak negatif. Dampak positif apa saja? Satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, meningkatnya efektivitas dan efisien. Tiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Empat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Lima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Enam, berkembangnya dunia pariwisata. Tujuh, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Itu dampak positif. Mari kita bahas satu-satu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kenapa globalisasi bisa menyebabkan iptek berkembang? Alasannya apa? Satu, karena globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Mau nggak mau harus disesuaikan. Kalau enggak, ya kita akan ketinggalan zaman. Kita akan tertindas. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Ya. Jadi mayoritas sekarang itu haus akan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan itu akhirnya terjadilah penemuan baru. Ya, kembali lagi. Akhirnya semuanya berkembang, ya globalisasi tidak bisa dihindari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Ya. Contohnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian, selain keuntungan terhadap hasil produksi. Ya, karena apa? Ditemukan bibit baru, ditemukan bubuk. Dalam bajak saja dulu membajak sawah itu dengan binatang yang lama gitu kan. Nah, sekarang dengan mesin, dalam sehari aja bisa cukup dengan traktor. Nah, itu salah satu contohnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Dampak yang kedua adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi, organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Itu adalah dampak positif dari adanya globalisasi. Ya. Jadi ekonomi meningkat, apa? Perdagangan meningkat, produksi meningkat, investasi di berbagai daerah, di berbagai negara, ideologi, organisasi juga banyak sekarang, pasar modal dan sebagainya. Nah, itu akan berpengaruh. Jadi salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembangnya dan mengelihatnya perekonomian sebuah negara. Nah, sehingga apa? Masyarakat semakin makmur. Ya. Jadi meningkatnya taraf hidup masyarakat menggeliat itu. Ya, kita bisa merasakan. Nah, pengaruh positif dari globalisasi yang sebelumnya dibahas adalah meningkatnya perekonomian sebuah negara. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat.
Waktu zaman dulu, waktu zaman Bapak itu sangat susah. Kalau makan dengan telur itu udah mewah gitu. Tapi kalau sekarang itu telur udah hal yang biasa, malah bosen gitu kan. Anak kecil semua paling ringan, paling itu ya. Nah, tempe, tahu juga jarang. Tapi sekarang nah, itu udah lumrah, udah biasa. Nah, itu akibat dari adanya globalisasi. Yang ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dulu, kalau mau bikin, kalau mau komunikasi dengan orang jauh dari kita, ya, gimana komunikasinya? Pakai surat. Kalau surat itu kan ya dulu ya mau nggak mau gitu kan, harus ke pos dulu kita, apalagi kalau yang rumahnya jauh dari gunung ke pos, waduh itu jauh, mengeluarkan biaya lebih mahal lagi gitu kan. Terus sampainya bisa sehari, bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, belum kalau terjadi bencana mungkin tidak nyampe gitu kan. Nah tapi dengan adanya komunikasi, ya dengan adanya teknologi, nah, maka komunikasi semakin cepat. Jadi saat ini komunikasi sudah bergeser, tidak dengan surat menyurat, tidak ada yang surat menyurat lagi sekarang itu. Semuanya sudah menggunakan surat elektronik. Di antaranya ada email, internet, telepon, media jaring sosial, dan semuanya. Jadi peristiwa-peristiwa sekarang itu semakin cepat, ya. Semakin langsung kita ketahui. Kita ingin ketemu dengan orang jauh dimanapun. Dalam saat itu juga kita bisa ngobrol, bisa melepaskan kangen, ya, dan seterusnya. Yang keempat, perkembangnya ilmu dunia pariwisata. Kenapa? Karena dunia pariwisata itu akhirnya bisa dikenal dimanapun karena berkat ada internet. Ya. Kita sebarkan, promosikan lewat internet, sehingga semua orang di dunia bisa mengetahui. Ini globalisasi itu berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara. Tak terkecuali juga di Indonesia. Ya. Indonesia juga akhirnya banyak dikenal itu pariwisata itu, sehingga banyaklah yang berdatangan ke Indonesia. Nah, tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lain. Terus yang kelima, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal yang ada di belahan bumi manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Nah, sekarang dampak negatif globalisasi. Jadi selain positif ada negatifnya apa? Nah, 1. Westernisasi. 2. Demonisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Itu dampak negatif globalisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup barat seperti bangsa Eropa. Nah, jadi gaya hidupnya ditiru. Itu bagus enggak? Kalau yang positif boleh, tapi kalau yang negatif jangan. Sesuaikan dengan sifat karakter bangsa kita. Terus ada lagi negatifnya itu demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Nah, ciri dari penerimaan moral ini adalah salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, pergaulan bebas. Itu salah satu dari dampak negatif globalisasi. Terus yang negatif lainnya, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, gambar ini menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, di sini kan ada, ini di belakangnya gedung-gedung, di depannya rumahnya pada jelek-jelek, gubuk. Nah, ini kesenjangan ekonomi. Kenapa bisa terjadi? Jadi karena pembangunan tidak merata. Jadi kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Terus dampak negatif yang lainnya terjadi kriminalitas. Kriminalitas yang semakin meraja adalah dampak lanjutan dari
segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat dari hari ke hari. Media massa, baik cetak, media online, atau media elektronik didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Itu kita selalu mendengar, nonton itu. Itu salah satu dampaknya. Yang negatif lainnya adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Ya. Di kota-kota besar itu sekarang itu udara itu udah kotor. Itu akibat apa? Banyak pabrik-pabrik yang tidak dikelola dengan itu, akhirnya udara jadi kotor. Orang mudah kena penyakit. Dampak positif negatif yang lainnya kenakalan remaja. Nah, di sini ada gambar, ya. Gambar tawuran, motor-motoran, coret-coretan, merokok. Nah, ini adalah kenakalan remaja. Akibat apa? Dari globalisasi yang suka meniru orang-orang luar negeri yang tidak cocok dengan bangsa kita. Nah, maka stoplah tak kenakalan remaja itu, ya. Malah kita melakukan hal yang positif untuk diri kita dan untuk pembangunan negara kita. Ini semuanya namanya vandalisme. Dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Gambar di atas menggambarkan bahwa dalam masyarakat sering terjadi aksi yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran atau vandalisme. Atau kadang-kadang mencoret-coret tembok, itu tidak bagus, ya, tidak boleh dilakukan, ya. Jadi mencoret-coret tembok, itu perbuatan dosa, ya. Jangan. Ini semua perbuatan dosa, tidak boleh dilakukan. Merokok itu tidak boleh, merokok itu. Orang tua pun merokok itu tidak boleh. Kenapa? Merokok itu karena apa? Tidak ada manfaatnya. Malah MUI itu sudah membuat putar merokok itu haram, ya. Karena itu perbuatan setan, perbuatan sia-sia. Terus individualisme yang semakin tinggi. Nah, itu akibat dari negatif globalisasi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Ada yang begitu, ya. Kenapa? Ya mungkin karena masing-masing sibuk, karena kesibukan, hanya tidak pernah ketemu dengan tetangga, hanya tidak pernah menyapa. Ada urusan apa? Itu bukan urusan saya. Nah, itu adalah individualisme. Urusan dia, urusan saya. Nah, itu tidak boleh. Kita tetap harus ada gotong royong. Gotong royong adalah sikap bangsa Indonesia yang bagus. Untuk apa? Supaya ada kebersamaan. Demikian pembahasan tentang dampak globalisasi, baik positifnya maupun negatifnya. Mudah-mudahan kalian mengerti, ya. Nah, setelah ini kalian silahkan kerjakan latihan-latihannya apa yang di sini yang ada di kuisis, ya. Kalian kerjakan kuisis, nanti Bapak akan ngasih linknya, ya. Serentak, ya. Nanti jam berapa? Jam 10. Nah, itu kamu bisa buka. Kalau sebelum itu atau tidak bisa, ya. Nah, itu demikian materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kalian juga ya bisa paham. Nah, bisa lebih paham kalau kalian terus diulang, dibaca lagi, dipelajari lagi. Tanpa itu tidak bisa, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.